Akhir-akhir ini Indonesia dikejutkan dengan banyaknya fenomena menarik yang mendapatkan simpati dari kalangan masyarakat pada umumnya. Salah satu fenomena menarik tersebut yaitu dengan tingginya angka kekerasan yang terjadi pada masyarakat Indonesia dengan menelan banyak sekali korban. Kekerasan tersebut tidak hanya terjadi secara fisik, namun kekerasan tersebut juga terjadi secara non-fisik seperti pembulian, perundungan, dan juga kekerasan secara seksual yang menelan banyak sekali perempuan pada umumnya. Lantas, seperti apakah lingkungan yang seharusnya diciptakan untuk mengatur pola asuh dari seseorang? Lingkungan seperti apa sehingga membentuk karakter building terbaik pada seseorang? Lingkungan terbaik seperti apakah yang seharusnya diterapkan pada setiap orang supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan? Bahkan gelar tinggi seorang profesor pun tidak menjamin memiliki karakter building yang terbaik. Lalu seperti apakah perilaku yang seharusnya dibentuk dari masa dini supaya membentuk kepribadian emosional yang lebih baik ketika mereka tumbuh dewasa? Berangkat dari permasalahan tersebut, saya hadir di sini untuk memberikan sharing session terkait TED Talk tentang emotional intelligence. Apa keterkaitan dari permasalahan kekerasan dengan emotional intelligence? Dan apakah fakta menarik tentang emotional intelligence pada setiap seseorang bisa dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi dengan tingginya angka kekerasannya di Indonesia saat ini? Atau justru dengan emotional intelligence ini justru tidak ada keterkaitan sama sekali dengan perilaku manusia pada umumnya? Tak kenal maka tak sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Nama saya Kania Malika Ibnu. Kawan-kawan bisa panggil saya Kania. Saya mahasiswi Teknik Industri semester 6 Universitas Diponegoro yang saat ini berkesempatan untuk memberikan transfer knowledge terkait emotional intelligence kepada kawan-kawan sekalian. Ada dua kutipan yang saya ambil seperti kawan-kawan bisa lihat. Kutipan yang pertama berasal dari Daniel Goleman, yang inti dari kutipan tersebut adalah kesuksesan, kehidupan jangka panjang, kepintaran, kecerdasan, dan semua hal yang terkait dengan duniawi ini memang dibutuhkan penalaran logika yang tinggi, dibutuhkan kemampuan kognitif yang tinggi. Namun yang tidak kalah pentingnya di sini adalah emotional intelligence juga sangat-sangat diperlukan untuk membentuk karakter suatu anak. Seperti yang kita tahu kawan-kawan, dari mulai kita SD, SMP, hingga saat ini kita duduk di perkuliahan pun hanya logika, teori, dan penalaran dasar saja yang diajarkan. Namun untuk membentuk sebuah watak, untuk membentuk bagaimana mengontrol emosi, bagaimana memposisikan diri ketika di halayak ramai, cukup minim sekali pendidikan seperti itu yang diterapkan di Indonesia. Maka dari itu, Daniel Goleman, seorang psikolog, seorang penulis yang menuliskan banyak sekali teori-teori tentang ilmu kehidupan dan juga tentang emotional intelligence, yang hingga saat ini pun masih relevan temuan beliau tentang emotional intelligence. Beliau menuliskan intinya bahwasanya
emotional intelligence ini justru yang paling penting, melebihi dari kemampuan kognitif pada seseorang. Karena kemampuan kognitif yang diterapkan atau ditanamkan pada seseorang itu bisa diasah seiring dengan perkembangannya detik demi detik. Namun emotional intelligence, ketenangan, pemikiran yang matang, pemikiran yang jernih pada seseorang sangat sulit untuk diubah. Lalu kutipan yang kedua ada dari Aristoteles, mungkin dari kawan-kawan sudah sering mendengar, seorang filsufus Yunani kuno yang menuliskan banyak sekali tentang asal-usul kehidupan manusia, tentang silogisme, yaitu cara berpikir secara premis. Mungkin kalau kawan-kawan ada waktu, boleh sekali untuk membaca dari Aristoteles, karena dari saya pribadi pun juga menyukai karya-karya dari Aristoteles yang lebih ke temuan tentang mindset dan bagaimana sih sebenarnya kita tuh bisa berpikir secara damai dan juga tenang. Untuk kutipan yang kedua dari Aristoteles, bisa kawan-kawan lihat bahwasanya kita dituntut bukan untuk menahan emosi, kita dituntut bukan untuk menahan amarah yang ingin kita keluarkan. Namun apabila kawan-kawan ingin mengeluapkan amarah, meluapkan emosi, luapkanlah dengan proporsi yang tepat. Luapkan amarah kawan-kawan dengan orang yang tepat, bukan untuk melampiaskan atau dendam. Luapkan amarah kawan-kawan dengan tidak menyakiti orang lain atau tidak dengan membentak orang lain. Emotional intelligence ini bukan berarti kita diharuskan untuk tidak boleh marah atau tidak boleh meluapkan emosi kawan-kawan. Namun yang perlu digarisbawahi di sini bahwasanya emotional intelligence ini menuntut kita untuk mengekspresikan segala sesuatu secara sehat dan juga proporsional. Sama seperti halnya dengan amarah, dengan tidak terlalu meledak-ledak, dengan tidak terlalu menggunakan nada yang tinggi, namun tetap dalam proporsi yang tepat. Marahlah sewajarnya, emosi sewajarnya. Ada 5 kategori dari emotional intelligence di sini kawan-kawan. Mungkin kalau dari kawan-kawan masih bingung apa sih sebenarnya emotional intelligence itu dan apa keterkaitan dari 5 kategori ini, perlu kawan-kawan ketahui bahwa dasarnya dari emotional intelligence ini adalah bagaimana kita mampu memahami, memproses tentang apa yang kita terima, untuk apa yang kita bisa berikan pengaruh atau dampak ke orang lain. Itu sebenarnya basic dari emotional intelligence kawan-kawan. Ada 5 kategori di sini seperti yang bisa kawan-kawan lihat. Untuk yang pertama yaitu ada self-regulations. Self-regulation di sini adalah bagaimana kita mampu men-setting diri kita sendiri untuk bisa bersosialisasi dengan tidak terlalu berlebihan, dengan tidak terlalu oversharing, dan dengan bisa mengontrol emosi kita kawan-kawan. Apabila memang kawan-kawan menghadapi situasi yang tidak mengenakan, namun kawan-kawan tetap bersikap selayaknya tersenyum dan selayaknya bersosialisasi dengan orang lain. Itulah makna dari self-regulation di sini. Lalu untuk yang kedua yaitu ada motivation. Makna dari motivation sendiri ini adalah bagaimana kita mampu mengapresiasi hal-hal kecil kawan-kawan. Perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa kita, setiap manusia pasti memiliki tujuan hidup tersendiri. Pasti kita mempunyai goals tersendiri yang ketika kita ingin mencapai tujuan tersebut pasti terdapat rasa lelah, rasa capek, dan lain sebagainya. Wajar apabila kawan-kawan ingin merasa rehat sejenak, namun jangan pernah putus asa dan jangan pernah untuk menyerah di tengah jalan. Lanjutkan perjalanan kawan-kawan ketika kawan-kawan merasa sudah tidak merasa lelah, dan selalu apresiasi diri kalian dengan motivasi-motivasi kecil ataupun dengan pencapaian terkecil. Karena apabila bukan diri kita yang mengapresiasi diri kita sendiri, lalu siapa lagi? Dan jangan lupa untuk mengapresiasi hal-hal kecil juga ke orang lain, karena mungkin apresiasi kecil kita kepada orang lain justru dapat membantu
motivasi mereka untuk lebih ke kehidupan yang lebih baik lagi. Lalu untuk yang ketiga yaitu ada empati. Seperti yang kita tahu kawan-kawan, bahwasanya kita bukan makhluk individual, kita adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi dengan orang lain. Diperlukan empati, diperlukan care to be other atau perhatian kepada orang lain dan lain sebagainya. Jangan apatis dan jangan individualis, karena kita tidak pernah tahu manusia mana, orang mana yang akan membantu kita dalam kesusahan. Lalu yang keempat itu ada social skills. Social skills di sini bagaimana kita mampu berkomunikasi, bagaimana kita mampu untuk ekstrovert dan tidak berdiam diri tanpa untuk bersosialisasi kepada orang lain. Lalu untuk yang terakhir yaitu ada self awareness. Self awareness di sini sebenarnya lebih ke kenali diri kalian masing-masing, kenali diri kawan-kawan masing-masing, apa tujuan hidup kawan-kawan, dan mari lakukan. Sebenarnya untuk self awareness ini lebih ke bagaimana cara kawan-kawan mencintai diri kawan-kawan sendiri, untuk mengetahui apa sih kekurangan yang ada dalam diri kita, apa sih kelebihan yang ada dalam diri kita, dan apa sih hal-hal yang membuat kita tiba-tiba emosi, apa yang membuat mood kita turun, apa yang membuat mood kita bagus, dan lain sebagainya. Itu yang hanya mengerti hanyalah diri kita sendiri. Oke, mungkin dari kawan-kawan masih bingung apa sih bedanya IQ dengan EQ. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwasanya IQ atau kemampuan kognitif seperti yang kita dapat dari masa pendidikan SD, SMP, SMA hingga saat ini perkuliahan pun memang sangat dibutuhkan ketika nanti di dunia pekerjaan ataupun dimanapun memang dibutuhkan kawan-kawan. Namun tak kalah pentingnya, emotional intelligence ini juga sangat-sangat diperlukan untuk kehidupan kita. Mengapa? Karena apabila kita tidak mampu mengontrol emosi, apabila kita tidak mampu untuk menahan hawa nafsu, untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan dan lain sebagainya, justru akan merugikan diri kita sendiri, kawan-kawan. Untuk itu, apabila emotional intelligence ini dirasa tidak terlalu penting dengan IQ, sangat-sangat salah, kawan-kawan. Karena emotional intelligence ini justru malah lebih penting daripada IQ itu tersendiri. Karena IQ itu bisa diasah, bisa untuk di improvement, dan juga bisa untuk ditingkatkan. Sedangkan untuk emotional intelligence hanya kawan-kawan yang dapat memahami diri kita masing-masing. Apakah dari emotional intelligence itu bisa membuat kita menjadi orang yang sukses? Ya, benar, sangat benar, kawan-kawan. Mengapa? Apakah keterkaitan dengan mengontrol emosi, mengontrol hawa nafsu, dan mengontrol hal-hal yang tidak perlu? Mengapa justru mengantarkan kita menjadi orang yang sukses? Seperti yang tadi sudah disampaikan di awal slide saya, kawan-kawan, banyak sekali berita kekerasan seksual, berita kekerasan fisik yang menimpa seseorang yang telah mempunyai gelar tinggi, namun akhirnya mereka berada di jeruji besi, yang padahal kalau kawan-kawan perhatikan, apabila mereka tidak melakukan hal itu, mereka bisa melanjutkan hidup dengan gelar pendidikan yang telah mereka tempuh. Ini hanyalah salah satu saja contoh bahwa kurangnya atau minimnya emotional intelligence pada diri seseorang sangat merugikan mereka. Mereka kehilangan pekerjaan mereka karena mereka tidak bisa mengontrol hawa nafsu, karena mereka tidak bisa mengontrol emosi mereka, karena mereka tidak bisa mengontrol apa yang seharusnya mereka kontrol. Itu hanyalah salah satu contoh kecil saja. Mungkin bisa kita perhatikan di sekitar, bahwasanya apabila kita mampu untuk memecahkan sebuah masalah di sebuah lingkungan pekerjaan, kita mampu berpikir secara tenang dan damai, pasti akan mempengaruhi goals kita, kawan-kawan. Goals kita akan lebih tercapai dan kesuksesan juga akan lebih tercapai. Apabila kawan-kawan selalu merasa overthinking, selalu merasa tidak bisa, dan selalu merasa bahwa hidup kawan-kawan selalu hanya ada kegagalan dan tidak ada semangat atau motivasi untuk bisa bangkit, kesuksesan tidak akan pernah ada pada diri kawan-kawan. Karena kawan-kawan selalu denial bahwa kalian tidak bisa jadi orang sukses,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.